Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Aidil Rahman, NIM 120240083, TPB 57, mata kuliah PKS. Di sini saya akan memaparkan tugas MK pengantar komputer software dengan programan C++. Untuk memulai program, kita klik include iStream, lalu include string using namespace, std, dan main. Selanjutnya kita ketik con, di mana digunakan untuk output data ditampilkan saat config file. Setelah itu kita ketik endl untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini sebentar kita ketik dulu ya, seperti yang lihat di layar. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi cin dalam pemrograman ini yaitu input data. Kemudian ada double berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor. Nah, setelah itu kita ketik con, pilihan kita yaitu saya di sini pilihan 1, 2, 3, 4 untuk ditampilkan atau output data. Nah, pada pilihan 1 ini untuk mencari nilai dari luas persegi. Sudah itu tinggal kita masukin aja rumus luas persegi. Kita deklarasikan if else dan if, yaitu program percabangan. Fungsi cin dari programan ini yaitu input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung luas persegi panjang. Seperti biasa, seperti pilihan pertama kita masukkan rumusnya juga, tapi di sini rumus persegi panjang. Seperti ini. Lalu kita ke pilihan ketiga, kita menghitung luas jajar genjang, dan seperti pilihan atasnya kita masukkan juga rumusnya. Nah, itu sudah semuanya. Kemudian kita ketik if else pilihan keempat untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, 4, maka kode yang kita masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else. Ntar kita ini kan dulu, dapat Anda lihat di layar pilihan con untuk mengulang ya atau tidak, dan terakhir ada while yaitu sebagai perulangan juga tergantung inginnya diulang atau tidak program yang sudah kita jalankan, tergantung ada dengan kitanya. Dan untuk mengakhirinya kita ketik end. Di sini penjelasannya yaitu kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dan menghitung bangun datar. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau config file and run, supaya kita tahu program kita ini udah benar atau masih salah. Saat sudah diklik config and run, maka tampilan akan seperti ini.
menjelaskan dan memasukkan angka ke dalam rumus yang sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke materi bangun datar. Pertama-tama di sini ada start. Start ini menu program yang digunakan untuk memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare, berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini juga saya membuat konsep variabel string, pilihan atau dan ulang. Kemudian ada count sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini jika kita lihat ada bulatan atau yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol. Nah, dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian juga ada panah atau biasa disebut flow direction, simbol arus. Fungsinya ini sebagai penghubung antara garis satu dan garis lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow director tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama yaitu ada output 1 yaitu luas persegi, output 2 yaitu persegi panjang, dan output 3 yaitu luas jajar genjang. Dan ditambah dengan output yang keempat yaitu keluar jika ingin keluar dari program, dan jika output pilihan sebagai pendeklarasian untuk pemilihan program ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasikan. Nah, sudah dimasukkan, kita input program yang kita inginkan. Lalu di sini juga ada real array dan real hasil. Fungsi real array dan real hasil ini mengumpulkan nama variabel yang sama dalam program. Di sini kita masuk pada pilihan pertama yaitu menghitung luas persegi. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan sisi persegi itu sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari luas persegi tersebut. Kemudian kita masukkan pada pilihan kedua yaitu mencari luas persegi. Lalu kita diminta lagi untuk masukkan rumus persegi panjang seperti yang saya masukkan di sini yaitu panjang kali lebar atau P.L. Selanjutnya masuk kepada pilihan ketiga yaitu rumus jajar genjang. Sama halnya seperti sebelumnya. Kita di sini juga diminta untuk memasukkan rumus dari luas jajar genjang tersebut. Setelah pilihan ketiga, pilihan tersebut sudah, kita dapat lihat di akhir ketiga program tersebut. Di akhir dengan kotak kuning yaitu ASI. Dapat kita lihat ini kotak kuningnya yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Nah, dan yang terakhir yaitu pilihan keempat. Jika ingin mengulang program tersebut, kita masukkan pilihan selain satu. Jika sepertinya di sini ada kesalahan. Jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak kita bisa memilih